Halo, assalamualaikum Bang Irfan. Waalaikumsalam, Bang Trian. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat untuk saat ini. Semoga seterusnya nih. Alhamdulillah, amin amin amin. Kesibukannya apa nih Bang? Pandemi kayak gini. Oh, kesibukan saat ini ya saya mencoba berwirausaha gitu kan. Nah, Usaha dagang kuliner khas Bandung seperti itu, khas Jawa Barat. mantap. Berarti sekarang lagi di Bandung ya? Enggak, sekarang masih stay di Malang, belum mudik ke Bandung. Oh, belum mudik ke Iya, Bandung. karena Oke oke. bukannya di Malang. Oh, siap siap siap. Berarti nanti teman-teman yang di Malang bisa lah. Apa Bang namanya Bang? Ini seblak jeletot. Sebelah Jeltot. Oke lah. Iya. Yang ada di mana? Ada di apa? Alamatnya Ada Bang? di Jalan Hamid Rusdi ini Bunul, daerah Bunul setelah dekatnya Pasar Bunul. Oke lah. Mungkin teman-teman yang tinggal di Malang mungkin tahu ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kali ini aku akan sharing sama Bang Irfan. Jadi Bang Irfan ini lulusan dari apa ya, bahasa sastra Arab gitu. Jadi dulu kuliahnya di sastra Arab. Nah, kali ini aku pengen sharing sama Bang Irfan kenapa apa milih sastra Arab dan sebagainya gitu. Mungkin ini Bang, aku mau tanya dulu yang pertama. Ini sih menarik banget kan. Maksudnya kayaknya bahasa tuh orang-orang yang sering pengen kan kayaknya bahasa Inggris atau enggak Mandarin gitu kan. Nah, kenapa dulu Bang Irfan milih sastra Arab gitu? Oh, terkait dulu kenapa bahasa sastra Arab ya. Ini sebetulnya proses dari awalnya ini karena sebetulnya dorongan dari teman-teman juga, guru dan juga orang tua. Kenapa teman-teman mendorong saya jurusan bahasa Arab? Karena pada masanya, pada zamannya itu, di kelas saya dalam ilmu bahasa Arab selalu di nomor satukan gitu kan di kelas. Mantap. Sehingga Mantap. teman-teman kelas ketika ada ujian bahasa Arab itu selalu tertuju, selalu fokus minta bantuan ke saya ketika ulangan gitu kan, ketika ulangan akhir semester. Saya dulu kan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri gitu kan, di Mhm. Cianjur. Nah dulu saya disarankan sama teman-teman untuk mengambil bahasa Arab aja karena kamu kan pinter, jago bahasa Arab tetapi pada kenyataannya kan Allah alam waktu itu karena karena pada saat saya kuliah ternyata materi-materi yang di aliyah itu ternyata itu belum seberapa gitu kan. Mhm, Ya mhm. sehingga saya memutuskan untuk mengambil sastra Arab itu ya karena teman-teman dan juga konsultasi musyawarah dengan orang tua gimana baiknya. Pada saat itu sebetulnya aku itu pengennya itu ke teknik, bukan sastra Arab sebetulnya, Jauh ya ya, kan? Bang? Ya, makanya itu ke teknik. Soalnya kan saya dulu di IPA juga kan, Mmm, ke teknik. Tapi orang tua nyuruhnya bahasa Arab aja karena bahasa Arab nanti bisa membuka segala ilmu gitu kan. Bisa karena bahasa Arab itu iya. kunci Mhm. untuk untuk menggali, untuk menjalankan kita studi di universitas kehidupan gitu kan, di universitas Mantap. kehidupan gitu kan. Itu kunci gitu. Karena ya bahasa Arab bahasa Al-Qur'an dan di Al-Qur'an ini di Al-Qur'an ini ya ilmu di Al-Qur'an ini banyak sekali, ada ilmu agama dan juga ilmu umum, sainsnya juga ada gitu kan. Itu kata Mhm. orang tua, saran dari orang tua seperti itu. Akhirnya saya yang mengambil jurusan sastra Arab. Kok enggak pendidikan? Ya karena sastra Arab ini lebih global, kalau pendidikan lebih khusus seperti itu. Mmm. Ya itu pada Iya iya. awalnya gitu, pada awalnya. Tapi ketika setelah kuliah ternyata sadar sendiri, oh ini loh pentingnya bahasa Arab. Oh gini loh ternyata bahasa Arab itu karena kan bahasa dan sastra manusia ini nggak lepas dengan bahasa dan sastra seperti itu. Apalagi Arab karena Mhm, mhm. eh, apa eh, karena peradaban Islam, peradaban pendidikan, peradaban keilmuan ya
terbesarnya ya di Jazirah Arab seperti itu. Yes, yes. Benar-benar. So berarti emang dari dulu dapat dukungan dari orang-orang sekitar ya, Bang ya. Nah, Ya, orang sekitar. kalau kalau misalnya kita ngomongin, misalnya kita ngaji ya sebagai seorang muslim, mungkin teman-teman yang sekarang muslim kan kita ngaji ingin ada apa ya, fikih, akidah dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau di sastra Arab sendiri apa sih Bang yang dipelajari? Oh, kalau bahasa Arab ini yang dipelajari ya tentunya banyak sekali ya. Sesuai namanya kan bahasa dan sastra, tentunya mempelajari tentang kesusastraan dan kebahasaan atau linguistik gitu kan. Kalau bahasa ininya gitu kerennya mungkin linguistik gitu. Nah, yang dipelajari di sastra Arab ini kalau di bidang bahasanya yaitu kita juga mempelajari mengenai linguistik modern, teori linguistik gitu kan, semantik, stylistika, balago, balago itu ya gaya bahasa gitu kan, dan masih banyak lagi gitu. Kalau di bahasa Arab kan yang paling utama itu dipelajari nahwu dan sorof gitu kan, karena itu dasar banget gitu kan, dasar banget untuk mempelajari kaidah-kaidah yang harus kita baca di misal di teks Arab atau kita ngomong bahasa Arab yang baik dan benar gitu kan, itu yang paling dasarnya itu di nahwu dan sorof. Pokoknya di sastra Arab ini banyak sekali itu di bidang bahasa, beberapa yang saya jelaskan. Dan juga ada di bidang sastra. Sastra ini ya pastinya ya banyak sekali gitu kan. Mungkin di sastra Indonesia juga mungkin nggak jauh beda gitu kan. Tapi dipelajari di bidang sastranya, di sastra Arab sendiri ini mempelajari mengenai psikologi sastra. Jadi selain ilmu sastra kita juga belajar ilmu psikologi gitu kan. Jadi kan jurusan bahasa dan sastra Arab. Kalau menurut saya itu kan disingkat BSA. Kalau menurut anak-anak BSA itu kepanjangan dari bisa segala aspek gitu kan. Mantap. Bisa segala aspek. Kenapa ya demikian? Karena kan di PSA itu mempelajari segala lini ilmu, psikologi ya dipelajari, sosiologi ya dipelajari gitu kan. Terus apalagi pragmatik gitu kan. Pragmatik itu ya apa namanya? Bahasa rasa gitu kan. Gimana sih ini situasinya dia kayak gimana dan lain-lain itu dipelajari. Pokoknya pelajaran yang dipelajari di bahasa dan sastra Arab sangat banyak sekali. Itu yang secara pelajaran yang umumnya. Dan di BSA juga ada pelajaran yang khusus gitu kan. Khusus di sini yaitu untuk konsentrasi profesi kita gitu kan. Profesi kita. Pada angkatan saya waktu itu pada zamannya profesi di bahasa dan sastra Arab UIN Malang sendiri ini ada 3 ya. Ada 3. Pertama mengenai siahah ini pariwisata ya, jadi tour guide gitu kan, entah itu tour guide biro haji dan umroh atau tour guide orang-orang Arab yang main ke Indonesia, misal banyak kan orang Arab yang main ke Indonesia ya bisa jadi tour guide. Dan juga bisa konsentrasi yang kedua yaitu terjemah ya, penerjemah, entah itu penerjemah secara apa, terjemah secara langsung dan juga tidak langsung. Maksud langsung di sini ya secara gitu. Misal ada orang Arab ke sini, kita ada di sampingnya, jadi mengikuti gitu untuk menerjemahkan entah itu ke orang Indonesia atau Indonesia ke orang Arab yang datang ke sini. Itu kalau secara tidak langsung ya terjemah yang apa, yang secara tulisan gitu kan, teks begitu. Nah itu yang konsentrasi kedua. Yang ketiga konsentrasinya yaitu tadris. Tadris ini pengajaran. Jadi teman-teman sastra Arab juga nggak mau kalah dong sama anak pendidikan bahasa Arab gitu kan. Iya kan. Kalau anak pendidikan bahasa Arab ya fokusnya ke ngajar jadi guru. Bahasa Arab juga nggak mau kalah karena tadi juga BSA bisa segala aspek seperti itu. Ya itu cuma candaan aja, BSA bisa segala aspek. Iya. Jadi doa Ya, Bang itu itu Bang. mungkin ya. Selain itu juga teman-teman sastra Arab mempelajari peradaban Islam, sejarah peradaban Islam dipelajari, terus juga sejarah kesusastraan masa jahiliyah sampai modern dipelajari,
Terus juga apa namanya asal usul bahasa Arab ya dipelajari seperti itu. Ya banyak sekali lah ilmu di bahasa dan bahasa Arab. Sesuai tadi yang saya bilang bahasa dan bahasa Arab itu ilmunya global ya umum gitu kan, banyak yang dipelajari. Kalau pendidikan bahasa Arab itu secara khusus yaitu ya untuk gimana kita mengajar gitu. Siap, siap. Berarti kalau kita menjadi seorang mahasiswa sastra Arab, bisa segala aspek gitu ya, Bang. Tadi Iya, bisa dari itu semua semua ranah ilmu dipelajari gitu kan. Nah, iya. tadi aku sama Bang Irfan sempat mention kalau oke, di SMA sama di kuliah pasti beda jauh gitu kan, belum belum seberapa gitu di SMA. Nah, kesulitan apa sih Bang yang ditemui saat, kuliah di sastra Arab ini? Kesulitan yang saya alami itu ketika, di kuliah di Sastra Arab ya, pada awalnya saya merasa, kok gini-gini aja gitu kan, karena pada semester 1, 2, 3, 4 gitu kan, mungkin materinya masih dasar gitu kan. Mungkin materi yang sejak MTS ada, sejak, MA ada, sejak aliyah gitu kan ada. Nah ketika apa namanya, ketika masuk ke jenjang semester 5 ke atas itu benar-benar materinya itu, yang saya belum temui gitu kan, yang saya belum temui, yang mungkin, saya apa namanya, merasa kesulitan ya di situ karena materinya baru dan juga, kita harus belajar balaghah gitu kan. Balaghah kan tingkatan kata orang-orang tingkatannya itu lebih tinggi gitu kan, lebih, sulit untuk, apa namanya, kita mempelajari hanya singkat gitu, harus dalam waktu lama gitu kan untuk mengenai balaghah. Nah itu yang saya kesulitan di situ, di balaghah itu, di gaya bahasa, stylistika. Karena kan gaya bahasa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia mungkin beda gitu kan, pastinya ya beda gitu kan, pastinya ya beda. Lebih karena kita, contohkan ya Al-Quran sendiri itu gaya bahasanya sangat luar biasa gitu kan. Karena Al-Quran sebuah karya sastra yang paling istimewa gitu kan, yang tidak bisa ditandingi, yaitu matanya semakin, semester tinggi itu semakin lumayan. Dan juga, saya merasa kesulitan di ini, karena, tipikal di mengatur waktu ya, kesulitan itu di mengatur waktu, untuk, mengerjakan tugas lah itu pastilah. Karena ya bahasa Arab itu tentunya tugasnya itu ya, referensinya ya berbahasa Arab gitu kan, referensinya berbahasa Arab dengan, beberapa referensi yang gaya bahasanya itu yang memang nggak biasa kita temui gitu kan. Karena bahasa memang mungkin bahasanya menggunakan bahasa yang keren gitu kan. Karena beda, bahasa yang sering kita ketemui dan bahasa yang di apa, di dalam, buku atau kitab seperti itu beda. Nah itu yang saya, apa, merasa kesulitan dan juga, tadi di waktu ini, eee, saya kurang bisa mengatur waktu karena tipikal anak bahasa dan sastra Arab ya, itu mereka biasanya selalu nyantai gitu kan, selalu, nanti-nanti, nggak tahu kenapa ya, ini mayoritas seperti itu, karena nanti-nanti dan, eee, mungkin karena kebanyakan ya anak bahasa Arab ini lulusan pondok, mungkin karena itu. Mungkin karena itu, kan kalau anak biasanya, nyantai tapi pas hari H-nya, ya ada aja gitu kan. Iya, Itu iya. nggak tahu kenapa memang memang seperti itu ini. Pas hari H-nya ya memang ada aja gitu kan, ya itu mengatur waktu gitu kan. Ya dan juga ya, apa namanya, untuk yang kesulitan terakhir saya pas ini, eee, pas apa ya, ketika ini, Tugas apa akhir namanya ah tugas akhir. tugas akhir ya sebetulnya ya tugas akhir ya memang memang itu, tapi saya punya cara untuk mengatasi semua itu, ini tugas akhir. Bukan bukan di situ, di ini, di mengenai apa sih ya, lupa aku. Karena terlalu sulit jadi lupa ya? Iya, ya mungkin karena itu, karena saya sulit ya ya mungkin lupa.
Tapi enggak banyak yang sulit kok di jurusan sastra Arab. Ya itu kesulitan itu ya tergantung mungkin orangnya itu sendiri menyikapinya seperti apa, Yes. dan juga tergantung Heeh. orang ini backgroundnya ini dari mana gitu kan. Karena Mhm. di bahasa dan sastra Arab ini nggak sedikit yang lulusannya dari SMA, dari SMK, ada yang masuk bahasa dan sastra Arab, nggak sedikit itu. Mhm. Heeh. Ya ada, ya tergantung tergantung itu juga. Ya mungkin ada yang kesulitan dari awal, ada yang kesulitan dari tengah, ada yang kesulitan dari tingkat akhir ya ada gitu. Mhm. Ya Nah, mungkin itu kesulitan saya lah. iya iya. Nah, Bang Irfan kan, apa ya, kalau bahasa Inggris misalkan nih, saya belajar bahasa Inggris kan pasti, kayak referensinya nonton film atau enggak, apa ya, practice speaking sama teman gitu. Nah, kalau Bang Irfan sendiri sendiri apa ya, mengatasi kesulitan tuh dengan cara apa gitu belajarnya? Misal nonton film Arab kah atau apa, ngobrol sama native yang ada di sana, seperti apa? Oh, mengatasi kesulitan ya mungkin di belajar bahasa Arab ya. Ya, Yes yes. mengalami kesulitan belajar bahasa Arab ya, kalau saya sendiri sih biasanya kan di bahasa Arab ini kita tergantung kita mau menguasai apa dulu gitu kan. Karena di dalam bahasa Arab kan pasti mungkin gak jauh beda sama bahasa Inggris, yaitu di bahasa Arab ada 4 maharoh yang harus kita pelajari, yang harus kita apa namanya, kita kuasai lah. Yang pertama mungkin yang pertama kali harus kita pelajari ya di apa, di maharoh istima, yaitu Aduh, apa tuh? mendengarkan gitu kan, listening Ah, gitu kan. Kalau ya, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau istima itu kita harus mempunyai kemampuan mendengar. Nah, biasanya kan di mata kuliah juga itu sudah tercantum maharoh istima, yaitu kemampuan mendengar itu sudah ada, dan biasanya ya saya seringnya apa namanya, seringnya ini mendengarkan sebuah lagu, karena lagu kan biasanya enak gitu kan untuk iya didengar, iya. biasanya seperti itu ya kan. Karena yang jadi sebelumnya sebetulnya kita harus mengetahui dulu kita sukanya tipe di mana, sukanya Mhm tipe mhm. di mana, apakah orang yang mendengarkan dari dosen, apakah orang yang mendengarkan dari lagu, dan seperti Mhm. itu. Kalau saya sih pribadi seringnya ya di lagu itu, karena ya enak didengar dan kita juga bisa mengetahui oh gini gitu kan, untuk nambah-nambah kosakata dan lain-lain seperti itu. Mhm mhm. Nah, itu yang pertama yang di maharoh yang mendengar, dan juga untuk yang kedua itu maharoh kalam, yaitu kemampuan berbicara, yaitu speaking gitu kan. Nah, speaking ini biasanya saya ini waktu dulu awal-awal kan saya kalau di speaking saya memang jujur kurang gitu kan awal-awal. Kurang di speaking, tapi kalau di teori atau di gramatikal saya memang dari sejak MTS atau MA kata teman-teman ya memang di situ gitu kan. Mhm. Nah, kalau speaking saya dulu mengatasinya saya mengikuti kursus dulu. Kursus Mmm. kursus lah, biar apa namanya, membiasakan dulu ngomong, dan setelah itu ya saya mencoba untuk latihan latihan sendirilah, ngomong latihan sendiri. Terus juga saya waktu itu ngambil profesi siyahah. Siyahah ini karena lebih 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 banyak ngomong gitu kan, daripada diemnya kalau siyahah. Karena kan tour guide masa diem aja gitu kan. Nah, saya mengatasi waktu itu saya udah dah, udah wes saya ingin mengikuti syiah gitu kan untuk menunjang kalam saya begitu. Nah, terus yang ketiga yang harus dikuasai bahasa Arab yaitu maharoh qiraah, yaitu membaca. Nah, membaca ini sendiri kan kita harus sebetulnya harus menguasai nahwu dan sorof gitu kan. Nah, itu saya sedikit merasa sedikit kesulitannya di maharoh qiraah, yaitu kan karena udah ada dasar di nahwu dan sorof gitu kan. Mhm. Mungkin saya di belajar nahwu dan sorof ya saya biasanya mempelajari teorinya terus praktekkan. Karena kalau teori saja nggak praktek nanti nggak akan nerap gitu. Biasanya saya selalu menggunakan itu, teori terus praktek gitu. Dan terakhir yaitu maharoh kitabah.
yaitu kemampuan menulis gitu kan. Kemampuan menulis ya, saya biasanya di kemampuan menulis ini ya saya selalu memperbanyak kosakata, entah itu saya menyiapkan buku catatan kecil gitu kan untuk apapun yang saya dengar ya tulis gitu kan, apapun yang dari dosen keluarkan saya tulis mufrodat yang memang saya belum ketahui, karena biar mudah dibawa kemana-mana seperti itu, yaitu untuk mengatasi kesulitan saya. Mantap, mantap. Berarti emang banyak banyak ini ya Bang, banyak cara gitu kan. Dan setiap 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 apa ya, setiap fokusan kayak misalkan speaking atau enggak writing apa sih tadi berbicara, menulis dan lain sebagainya itu punya punya cara tersendiri gitu untuk belajarnya gitu. Nah Bang, tadi kan Bang Irfan sempat bilang kalau apa ya lingkungan mahasiswanya itu apa ya, yang nanti-nanti gitu. Nah, tapi sebenarnya supporting nggak sih Bang? Maksudnya kan ini kita bahasanya bukan bahasa ibu kan ya. Masa kesehariannya seperti apa sih dalam ngerjain tugas atau dalam maksudnya supporting nggak kehidupan sosialnya? Oh. Nah, untuk terkait supporting itu sebetulnya kita harus pintar-pintar mencari orang gitu kan, mencari teman gitu sebetulnya di lingkungan mahasiswa pastinya gitu. Kita harus pintar-pintar mencari teman yang memang satu visi sama kita, satu misi sama kita. Nah, jangan 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 menentukan teman dulu, tapi visi dan misi kita tentukan gitu. Kita maunya kayak gimana gitu kan. Kalau misal saya ini misal ada teman saya yang misal backgroundnya dari SMA atau di SMK, otomatis dia nggak bisa dong, bukan nggak bisa, mungkinnya nggak ada basic untuk bahasa Dasar. Arab, gitu. Nggak ada basic. Nah, berarti kalau dia pengen menguasai itu, berarti mindsetnya harus positif gitu kan, mindsetnya harus positif, visi dan misi dia ya harus jelas gitu kan, sehingga udah jelas nantinya dia itu pasti nyari teman yang memang mensupport dia gitu, mensupport dia untuk bisa bahasa Arab. Nah, saya sendiri kalau mengatasi itu memang ada teman-teman yang mensupport dan juga ada teman-teman yang memang ya ada itu sudah sunatullah gitu kan. Ya udah sunatullah, memang ada seperti itu. Ya gitu. Tapi ya untuk lingkungan mahasiswa sendiri yang memang ya 50-50 lah, 50%, 50%, ada yang mendukung, ada yang mensupport, 50% ada yang enggak gitu kan. Karena dari dosen juga menyesuaikan gitu kan. Tugasnya ya entah itu di depan harus presentasi bahasa Arab, itu tergantung mata kuliah sebetulnya. Yang presentasi bahasa Arab tergantung mata kuliah. Kalau mata kuliah umum seperti bahasa Indonesia, masa ya presentasinya bahasa Arab. Kan ada mata kuliah umum kan yang semua Iya, jurusan iya. dipelajari kan. Iya, Ya, ya gitu. Dan teman-teman juga ya ada mendukung, mensupport, yaitu karena di bahasa Arab ya ada komunitas bahasa gitu kan. Itu yang menjadi support system bagi mahasiswa bahasa Arab. Nah, nah itu Bang, bicara komunitas, kalau di apa sastra Arab sendiri ada ini nggak kayak ya kayak komunitas atau mungkin kegiatan-kegiatan mahasiswa sastra Arab yang memang khusus untuk mahasiswa sastra Arab gitu? Ya, untuk khusus mahasiswa bahasa Arab ya tentunya tiap jurusan yang ada di kampus manapun mungkin ada untuk bahasa Arab ya. Bukan mungkin aja, pasti ada. Kalau di Sastra Arab UIN Malang sendiri ada yang menunjang untuk komunitas bahasa. Entah itu bahasa secara langsung atau secara tidak langsung, yaitu secara tulisan gitu kan. Ada dua komunitas yang memang bergerak di situ. Kalau di jurusan bahasa Arab itu namanya untuk bahasa Arab El-Jidal. El-Jidal ini fokus ke lomba-lomba yang memang skill dia gitu kan. Entah dia skillnya debat, ya dia ikuti komunitas itu. Entah itu dia skillnya pidato, bahasa Arab ya di situ. Terus esai ya di situ. Terus puisi ya di situ. Nah, itu komunitas bahasa, dan memang di situ untuk menunjang teman-teman bahasa dan sastra Arab seperti itu. Nah, di situ dan juga yang kedua komunitas namanya Sihafa, yaitu jurnalistik. Nah, jurnalistik, Asihafa yaitu jurnalistik. Nah, ini
ini fokusnya ke bagian tulis menulis lah ini istilahnya, bagian tulis menulis. Nah, ada 2 komunitas di Sastra Arab yang memang bergerak seperti itu, dan yang pasti ada di semua kampus yang ada sastra Arabnya, ya pastinya itu di komunitas yang ada debatnya, komunitas debat gitu kan. Kalau di Sastra Arab UIN Malang sendiri LGDAL gitu. Itu ya sangat menunjang dan menjadi support system bagi mahasiswa bahasa dan sastra Arab gitu. Berarti memang apa ya, terfasilitasi ya Bang untuk mengeksplor atau meningkatkan skills berbahasa Arab gitu. Ya, ya Mhm, sangat terfasilitasi lah mengenai itu, dan juga itu kan mhm. baru di jurusan gitu kan, belum di fakultas gitu. Yes, yes, yes. Bang, ini dong Bang, apa ya, sebelum mungkin kan kita tadi udah cerita tentang seperti apa kehidupan di sastra Arab dan lain sebagainya yang dipelajari gitu. Tips-tips nih buat teman-teman mungkin yang apa ya, yang kemarin lolos SNMPTN terus atau mungkin yang pengen pengen apa, sekarang lagi UTBK nih, lagi pengen masuk ke sastra Arab gitu. Tips-tips buat bisa survive nih Bang, setelah menjadi mahasiswa sastra Arab gitu. Versi Bang Ivan. Nah, nah, tips-tips ini sebetulnya pernah saya bahas sih di channel YouTube Ilmuwan Muda, tapi gak Wah mantap. apa-apa, kita sharingkan Wah di nanti sini gitu kan. mantap mantap. Iya, ya, ya mungkin kalau pengen lebih jelas dan rinci bisa di Ilmuwan Muda ya. Tapi ini sekilas Mantap. saja intinya, gitu kan. Intinya tips untuk misal kan ada beberapa tipe nih orang yang memang masuk ke jurusan bahasa dan sastra Arab. Ada yang ada punya basic, ada yang enggak sama sekali gitu kan. Karena secara saya pernah tanya-tanya sama teman-teman kenapa masuk bahasa Arab, karena bahasa Arab ya peluangnya masuk besar gitu kan, dan juga bahasa Arab itu kurang diminati, nggak tahu kenapa itu kurang diminati, karena mungkin susah atau bagaimana. Sebetulnya nggak susah, tapi tergantung eh, niat kita. Nah, poin pertama gitu Yes. kan, poin pertama tipsnya yaitu luruskan niat dan bulatkan tekad gitu kan. Nah, ini ketika kita sudah masuk di jurusan bahasa dan sastra Arab, jadi jangan sampai ke depannya setelah misal yang mata kuliah yang agak berat itu semester 5 sampai ke atas itu jangan sampai merasa salah jurusan gitu kan. Jadi harus diluruskan dulu niatnya gitu kan, bulatkan tekad biar eh, nantinya kita sungguh-sungguh, dan kalau kita sungguh-sungguh semua kesulitan pasti akan nanti gitu kan. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua mungkin eh, kenali kenali tipe belajar kalian itu seperti apa gitu kan. Karena ini bisa jadi menunjang kalian untuk sukses di jurusan bahasa dan sastra Arab. Kalau kalian sendiri nggak tahu gaya belajar atau tipe belajar kalian itu kayak gimana, ya mungkin cari tahu mulai dari sekarang atau sambil berjalan cari tahu gitu kan. Jangan sampai ya nantinya bilang salah jurusan, jangan sampai seperti itu ya. Dari mulai saat ini dari sekarang ya tentukan tipenya, entah itu kalian itu tipenya visual, yaitu orang yang mungkin mendengarkan penjelasan dari dosen, atau auditori gitu kan, orang yang menyerap materi dengan mendengarkan musik ya, seperti saya kan suka misalnya mendengarkan musik Arab gitu kan, karena menunjang juga gitu kan. Atau juga kalian tipenya kinestetik, yaitu orang yang nggak bisa belajar itu diem saja gitu kan, ada apa namanya, gerak ke sana kemari gitu kan. Kan ada orang yang seperti itu, nggak bisa diem, kalau diem ya tidur gitu kan. Dia bener doang. Iya gitu ya, itu bisa ditentukan ya sama sama teman-teman mungkin yang mau masuk dan juga yang baru masuk, atau yang mungkin baru semester 1 dan 2, ya tentukan, pun belum terlambat seperti itu. Terus juga ya yang terakhir mungkin ini, oh bukan terakhir, yang ketiga, tanamkan mindset positif gitu kan. Kalau sudah mindsetnya buruk bahwa bahasa Arab ini pas semester 3 mungkin 4 merasa oh kok gini belajar bahasa Arab, nah itu nantinya akan menghambat ke semester semester
selanjutnya gitu kan. Nantinya kalian mungkin ya bukan keteteran sih, merasa nantinya jadi hantu buat kalian sendiri, jadi hantu gitu kan. Jadi tanamkan dari sekarang mumpung baru masuk atau mumpung semester awal, mindset positif bahwa eh, kalian ini bisa dan pasti bisa gitu kan. Nah, mindset ini ya sangat berpengaruh sekali gitu kan pada kesuksesan kalian belajar bahasa dan sastra Arab gitu kan. Jangan dari awal oh bahasa Arab nih ngeri gitu kan. Biasanya loh orang, kalau saya pribadi ngomong ke orang jurusan apa, sastra, saya nggak pernah ngomong Arab gitu kan, karena ya takutnya gimana gitu kan. Ya kalau ditanya sastra apa, ya tak jawab sastra Arab, tapi jawabannya suka aneh, bukan suka aneh ya, rata-rata gitu, wah bahasa Arab gitu, kayak wah ngeri bahasa Arab, kok ada kata wahnya gitu kan, kenapa dengan sastra Arab gitu kan. Ya itulah itu. Tuh, tadi yang ketiga ya, yang keempat. Nah, yang keempat ini ya mungkin kalian basicnya mungkin ya ini yang dari nol aja lah ya. Yang dari nol yang memang dari menengah ke bawah lah. Ini siapkan aja buku catatan kecil gitu kan. Biar menulis mufrodat atau kosakata yang kalian nggak ketahui. Biar nantinya kalian bisa menghafal dan membaca ketika kalian berada dimanapun gitu kan. Nah, tapi teman-teman kan biasanya ya kalau bahasa Arab itu kalau ke bawah ke WC itu kan nggak baik biasanya gitu kan. Ada mindset seperti itu. Sebetulnya kalau bahasa Arab untuk sehari-hari ya gak masalah gitu kan. Masa orang Arab di WC orang Arab berbicara Arab gitu kan dilarang ya. Ya. Tapi Iya benar juga ya. mindsetnya ya kan kebanyakan mindset seperti itu kan. Iya 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 Ya, benar-benar. yang nggak boleh itu ya Al-Quran seperti itu. Kalau Al-Quran ya nggak boleh, kalau bahasa Arab sehari-hari untuk berbicara ya nggak apa-apa. Oke, oke. Dan terakhir yang kelima ini mungkin teman-teman bisa mengikuti komunitas bahasa gitu kan. Komunitas bahasa Arab entah itu yang ada di Yes. jurusannya atau yang nggak ada di jurusan. Itu tips gitu. Mantap, mantap tipsnya Bang. Semoga teman-teman yang nonton bisa survive ya menjadi seorang mahasiswa sastra Arab gitu. Nah Bang, sebelum terakhir nih ada rencana ke Arab nggak Bang? Nerusin sekolah atau mungkin jalan-jalan ke sana gitu? Ya ya. Dulu sebetulnya saya sebelum lulus S1 ya cita-cita pengen ke sana gitu kan, pengen sebelum lulus S1, dan ketika masa kuliah S1 juga pengen. Waktu itu saya juga sempat daftar waktu itu, daftar yang beasiswa yang ke Kairo itu, tapi saya nggak dapat beasiswanya, cuman ya keterima tapi nggak beasiswa, tapi mahal gitu kan untuk berangkatnya, ya udah nggak Iya jadi iya. ambil gitu kan. Dulu waktu pas apa namanya pas waktu kuliah dan sebelum lulus gitu kan itu dulu, tapi saya itu kenapa kok dulu waktu di Kemenag Cianjur saya ini ditawari untuk ke Turki, tapi saya nggak mau dulu. Ketika udah kuliah kok jadi mau gitu kan, itu aneh kan. Nah dulu itu, tapi untuk sekarang karena saya mikir berulang kali, karena di usia juga mungkin ya, mikir usia dan juga apa namanya untuk kedepannya, ya untuk kedepannya gitu kan, ya saya untuk saat ini nggak ada rencana untuk ke Jazirah Arab gitu kan. Kalau dulu ya ada. Mantap mantap. Ya semoga nanti ada kesempatan ke sana lah Bang. Oke Bang, ini sebelum aku tutup apa ya, beri satu ini apa ya, give us some advice aja buat ini di luar bahasa Arab ya. Kita sebagai seorang anak muda Indonesia tuh di 2021 harus ngapain sih? Gitu. Harus jadi pemuda yang seperti apa gitu Bang? Oh, kalau menurut saya sih kita sebagai pemuda itu kita harus peduli dengan daerah kita sendiri gitu kan. Kita Mantap. harus mengembangkan
desa kita sendiri. Meskipun kita merantau, meskipun kita misal berada di daerah orang lain, intinya jangan melupakan daerah kita sendiri. Jadi banggakan tanah kelahiran di tanah perantauan gitu kan. Kalau pemuda ini berada di perantauan gitu kan. Ya intinya seperti itu. Dan juga sebagai pemuda kita harus intinya harus berperan aktif atau sebagai aktor yang menebarkan pesona kebaikan seperti itu. Mantap. Itu sebagai Mantap sih itu, pemuda. Bang. Jadi jangan hanya jadi harus jadi aktor, jangan hanya kita punya cita-cita aja, kita punya keinginan saja, tapi nggak ada eksekusinya seperti itu. Jadi makanya saya bilang aktor penebar pesona kebaikan gitu. Ya Mantap. mungkin itu. Mantap. Mantap, Bang. Entah itu Tadi kan yang kebaikan kan banyak gitu. Yes. Tadi yang aku highlight adalah junjung tinggi nama daerah, Apa? terus iya, tadi yang aku highlight itu adalah kita sebagai seorang pemuda harus menjunjung tinggi nama daerah dan juga menebarkan kebaikan gitu, Bang. Oke, Bang. Eh sangat-sangat ini ya, sangat sangat menginspirasi sekali gitu, dan ini pembahasannya kayaknya menarik banget gitu loh. Maksudnya kan tadi yang Abang bilang, wah gitu kan, orang-orang responnya wah kalau dengar sastra Arab gitu. Tapi menurutku memang ini sesuatu yang wah gitu. Maksudnya memang kalau aku sebagai orang awam pasti ngelihatnya keren gitu lah belajar bahasa Arab. Oke, Bang, mungkin itu aja, Bang. Thank you sudah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf mau mengganggu siang Bang Irfan pada puasa-puasa gini, Bang. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you, Bang. Ya nggak apa-apa. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin amin. Ya sama-sama.